Untuk selanjutnya ada paparan dari Ibu Dr. Endang dari BPJS Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi terkait dengan kecelakaan kerja, cakupan dan mekanisme pelaporan. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin izin saya juga ikut berdiri seperti Pak Charles. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Endang Siswati. Kebetulan saya bertugas di kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Bekasi Cikarang. Jadi bukan di Bekasi Kota. Nah, kemudian saya perkenalkan rekan saya di belakang ada Bu Ros Indah Mawati. Beliau dari bagian kepesertaan atau marketing yang biasanya Bapak Ibu dari perusahaan berhubungan dengan marketing terkait dengan pendaftaran kepesertaan, iuran, pelaporan tenaga kerja keluar atau masuk. Kalau saya sendiri di bagian pelayanan, kebetulan saya adalah case manager. Tugas saya adalah cerita sedikit ya Pak, Bapak dan Ibu karena terkait dengan program K3. Tugas saya adalah pendampingan. Pasti bingung ya, siapa yang mau didampingi? Yang pendampingan saya ini adalah untuk teman-teman tenaga kerja yang mengalami kecacatan atau yang disebut dengan disabilitas. Jadi mungkin kasus kami di Cikarang sendiri dari saya bertugas tahun 2016 itu sudah ada 44 kasus pendampingan. Pendampingannya seperti apa aja sih? Pertama, yang tentu saja yang kita panggil disabilitas. Kalau disabilitas ini orang yang mempunyai kebutuhan khusus ya. Dia tidak bisa melakukan aktivitas sendiri, tapi harus dibantu. Ini adalah salah satu program BPJS Ketenagakerjaan sebagai manfaat tambahan dari jaminan kecelakaan kerja. Namanya Little to Work. Jadi kita bertugas untuk bagaimana tenaga kerja ini setelah mengalami kecelakaan, setelah mengalami kecacatan, kemudian dia bagaimana harus sudah bisa bekerja kembali. Nah, ini juga tidak lepas dari program IJP pemerintah, Inclusive Job Center. Jadi dari tahun 2020, mohon maaf, BPJS Ketenagakerjaan ikut berpartisipasi dalam membuka lowongan pekerjaan untuk teman-teman yang disabilitas. Mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu kita bicaranya undang-undang pasti sudah tahu ya, dari undang-undang disabilitas ada 1% tenaga kerja dari jumlah tenaga kerja harus dipekerjakan kembali dan mendapatkan hak yang sama bagaimana teman-teman semua. Nah, mungkin itu sebagai perkenalan saya. Selanjutnya, saya akan memaparkan jaminan kecelakaan kerja. Mungkin ini kaitannya kita sharing ya Bapak dan Ibu, karena saya tahu Bapak dan Ibu pasti sudah menjadi peserta dan alhamdulillah sehat ya Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu ya. Nah, tadi mengingat dari cerita Pak Jani dari jalan Cikarang Cibarusah ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga melakukan pendampingan ke rumah ahli waris. Jadi kalau kita celaka, ini kita ngomong terus ya Pak ya dari tadi. Kalau kita celaka gitu ya, itu ternyata yang mendapatkan apa nikmatnya itu ternyata ahli waris bukan kita. Jadi jangan sampai kita celaka, tadi pesannya Pak Charmin ya. Nah, jadi saya melakukan kunjungan kepada salah satu ahli waris. Kebetulan ahli warisnya ini mengalami kecelakaan di daerah Cikarang Cibarusah. Dulu dekat rumah sakit Setia Mitra kalau nggak salah. Nah itu turunan, jalannya sedang diperbaiki. Dia pulang kerja jam 1 malam, mungkin mengantuk dan akhirnya tergilas. Kali ya Bu ya?
Iya, Pak Tronton ya. Tronton atau aku mobil molen ya, molen. Ya itu, dan akhirnya ahli warisnya meninggalkan seorang anak. Anaknya jadinya statusnya yatim piatu. Nah, kalau diperhatikan itu pada ibu bahwa ada keluarga, ada anak yang masih menunggu kita di rumah. Nah, ini kita mulai dengan ruang lingkup kecelakaan kerja. Kalau ruang lingkup kecelakaan kerja itu adanya trauma. Jadi bedanya apa sih dengan BPJS Kesehatan? Kalau misalnya sama-sama terjadi di tempat kerja, tapi yang kita lihat adalah adanya trauma, adanya luka paksa. Bentuknya apa sih? Bentuknya berarti luka lecet, ada memar, ada jejas. Ya, jadi kalau misalnya perbedaannya misal gini, tiba-tiba ada tenaga kerja yang mengalami pingsan tanpa diketahui penyebabnya, tiba-tiba jatuh aja pingsan. Setelah dicek, ternyata dia tidak sarapan pagi atau dokter menginformasinya gastritis. Nah, ini bedanya. Kalau misalnya pada saat terjadi jatuh itu ada benturan, berarti masuknya ke BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau tidak ada benturan, murni karena suatu penyakit, itu masuknya ke BPJS Kesehatan. Nah, jadi perbedaannya itu nanti Bapak dan Ibu. Nah, kemudian apa saja sih yang dijaminkan oleh BPJS Ketenagakerjaan? Pertama, tentunya kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, itu sudah pasti. Kemudian yang kedua, perjalanan berangkat dan pulang dari perusahaan ke rumah melalui jalan yang biasa dilalui. Nah, tadi kalau misalnya banyak belok-beloknya, belok kanan, belok kiri, terus tiba-tiba nyampainya di Sumarekon, itu yang kita pertanyakan. Terus kemudian yang ketiga, saat menjalankan tugas atau diberikan tugas untuk kepentingan perusahaan, nah itu juga dijadikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan surat tugas, melampirkan surat tugas ini. Kemudian saat waktu kerja dan waktu istirahat kerja, karena melakukan hal-hal yang penting dan mendesak atas izin atau sepengetahuan pemberi kerja. Nah, yang poin D ini sering disalahartikan oleh teman-teman. Jadi mohon diperhatikan teman-teman untuk hal-hal yang mendesak ini yang sifatnya tidak dapat diwakilkan. Misalnya harus menghadiri suatu menjadi saksi di pengadilan, itu kan tidak bisa diwakilkan oleh yang lain. Atau yang kedua mengurus kaitannya dengan bank. Nah, biasanya kan tanda tangan tidak bisa diwakilkan. Nah, inilah yang dijaminkan. Nah, kemudian penyakit akibat kerja dan meninggal dunia mendadak akibat kerja. Untuk meninggal dunia ini merupakan tambahan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau meninggalnya karena kecelakaan kerja, sudah pasti ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau meninggal karena dia serangan jantung, pecahnya pembuluh darah, nah ini meninggal dalam waktu kurang dari 24 jam, itu dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan syarat-syarat tertentu. Nanti kita bahas. Kalau untuk kecelakaan lalu lintas di jalan raya, ini adanya surat keterangan dari kepolisian bila ganda. Gitu ya. Jadi ada ada yang ditabraknya gitu ya. Dan, kemudian atau dua orang saksi yang mengetahui kejadian kecelakaan. Jadi dua orang saksi di tempat kecelakaan dengan melakukan dua KTP-nya, fotokopi dua orang KTP. Next. Nah ini kita ada perubahan dulu dari PP 44 tahun 2015 dengan Permenaker 05 tahun 2021. Perubahannya apa? Yang disebut dengan kecelakaan, tadi ruang lingkup kecelakaannya itu adalah bahwa keluar dari halaman rumah ya. Kalau dulu seperti itu. Nah kalau sekarang, kalau misalnya patokannya adalah bangunan rumah. Jadi kalau misalnya kayak kontrakan, tidak ada halamannya, itu keluar pintu terjadi kecelakaan sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bedanya dengan rumah sendiri, kalau misalnya garasinya
masuk dalam satu rumah, satu apa namanya sih? Ya, satu atap rumah, satu bangunan rumah itu belum menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Tapi setelah keluar itu menjadi tanggung jawab. Kalau dulu mungkin batasannya adalah kalau keluar dari pagar rumah, ya, Bapak dan Ibu ya, jadi rancu ya. Jadi kalau misalnya ada tinggal di apartemen, keluar itu apartemennya, di jalan lorongnya itu lorong apartemennya atau di eskalatornya itu sudah masuk dalam jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kemudian ini yang meninggal dunia. Tadi disebutkan bahwa meninggal mendadak itu kita tidak memperdulikan penyebabnya apa. Ya, mau dia meninggal mendadak karena benturan, meninggal mendadak karena pecahnya pembuluh darah, itu bisa dijaminkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan 3 syarat. 1, di tempat kerja, jam kerja atau saat bekerja. Terus meninggal dunia dalam waktu tidak lebih dari 24 jam dan langsung dibawa ke rumah sakit. Tidak dibawa misalnya kalau kayak proyek itu dibawa ke mes. Nah, kemudian dari mes baru dibawa ke rumah sakit, itu tidak seperti itu. Tetapi kalau misalnya dia pecah pembuluh darah, kemudian dirawat di rumah sakit dan alhamdulillah teratasi masalah pembuluh darahnya, masalah stroke-nya, dan dilakukan perawatan sampai dengan fisioterapi dan sampai dengan sembuh. Nah, itu dijaminnya oleh BPJS Kesehatan. Jadi perbedaannya seperti itu Bapak dan Ibu meninggal dunia. Ada beberapa waktu lalu kasus yang menginformasikan ke kita bahwa dia meninggalnya itu di dalam bus pada saat berangkat kerja. Nah, ini saya tanyakan kembali kepada Bapak dan Ibu, sesuai dengan kriteria tersebut, apakah masuk dalam jaminan BPJS Ketenagakerjaan? Kalau di perjalanan berarti tidak. Karena kategorinya adalah di tempat bekerja dan saat bekerja. Di tempat bekerja, misalnya dia di kamar mandi pabrik atau di musola pabrik itu masih masuk. Jadi dalam masuk ruang lingkup, ya Pak, masuk dalam ruang lingkup perusahaannya, mau di tempat parkir pun bisa. Karena kemarin kita ada kasus di daerah Lipo, itu supir direkturnya meninggal sedang menunggu direkturnya itu di dalam mobil, di dalam parkiran. Nah, ini kita jaminkan. Jadi khusus untuk meninggal dunia yang kita sebut meninggal mendadak akibat dari penyakit, ya, bukan karena kecelakaannya, dan meninggalnya di tempat kerja, jam kerja, kemudian kurang dari 24 jam, dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat sebagai pertolongan pertama, itu kita jamin sebagai kecelakaan kerja dan mendapatkan santunannya 48 kali upah. Iya, 48 kali upah. Jangan mendaftar Pak, jangan. Ya kita nggak tahu kita mau kerja jauh ya. Tidak kita bisa ngasih tahu nanti kan. Iya Pak, jangan jamin kan tapi ya Pak ya. Cuma tidak salah dia Pak. Pakat. Baik Pak. Sehat semua loh. Amin Pak, amin. Sampai kuliah anaknya ya Pak. Ya, next Pak. Ya tak kaya. Next. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah sabar netizen. Kalau untuk kasus-kasus meninggal mendadak yang kita anggap abu-abu, Bapak dan Ibu, jangan khawatir. Kita biasanya konsultasi dengan Wasnaker, petugas pengawas ketenagakerjaan di wilayah UPTD wilayah 2 Karawang, untuk biasanya kita ajukan kasusnya dengan kronologisnya, kemudian biasanya diadakan kunjungan dari pihak Wasnaker dan beliau nanti yang menentukan. Karena kan undang-undangnya kan dari Kemenaker ya Pak, jadi kita kembalikan lagi dengan yang punya undang-undang. Ini bagaimana nih? Abu-abu, karena kita pernah ada kasus juga, mungkin Bapak dan Ibu mungkin pernah dengar kasusnya bahwa tenaga kerja ini izin dari perusahaan untuk mengandung anaknya. Nah,
pada saat dia akan berangkat ke perusahaan, beliau mengalami kecelakaan. Saya kalau tidak salah itu keluarganya nelpon bahwa suaminya ini sampai dengan malam belum pulang-pulang. Nah, kemudian setelah ditelusuri ternyata ditemukan mobilnya di pinggir jalan dalam keadaan pingsan. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit mengalami pecah pembuluh darah. Jadi sedikit mengenai pecahnya pembuluh darah ini, kalau pembuluh darahnya ini pecah atau menekannya ke arah alat gerak, yang akan didapat oleh pasiennya adalah dia tidak bisa bergerak tangan atau kakinya. Jadi ada kasus dia mau turun tiba-tiba kok lemas ya kakinya dia jatuh. Itu berarti pembuluh darahnya pecah menekan alat gerak, pusat geraknya di otak ditekan. Nah, untuk kasus Bapak ini, dia pembuluh darahnya itu pecah dan menekan pusat kesadaran. Jadi, pada saat dia menyetir mobil, dia merasa dia mengantuk. Nah, karena dia sadar ada yang aneh di dalam dirinya, dia berusaha untuk meminggirkan kendaraannya. Nah, tapi mungkin kesadarannya tidak 100% ya Pak kayak kita gitu. Jadi mungkin pada saat dia nggak sempat nelpon, kemudian posisi kendaraannya juga tidak yang terparkir dengan baik. Jadi ada beberapa kaca spionnya rusak gitu. Tapi herannya kita tidak ada ini Pak, tidak ada pelaporan. Jadi kalau misalnya terjadi benturan mobil dengan mobil berarti ada pelaporan ya Pak. Tidak ada. Jadi kita baru ditemukan di 9 tahun. Untuk kasus abu-abu seperti ini biasanya kita minta dari Wasnaker untuk menentukan apakah ini kasusnya masuk ke dalam JKK atau tidak. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu kalau misalnya ada kasus abu-abu, kami tidak menentukan sendiri atau kami tidak langsung tidak bisa, ini bisa. Gitu. Tapi kalau memang yang sudah jelas sesuai dengan kriterianya, itu biasanya kita langsung sebut ini bisa, ini tidak bisa. Nah, kemudian untuk pelaporan JKK. Pelaporan JKK ini ada dua. Ada pelaporan tahap 1 dan pelaporan tahap 2. Pelaporan tahap 1 dengan menggunakan lampu yang biasanya diisi terkait dengan identitas, kronologis, tanggal, dan jam kejadian pada saat tenaga kerja mengalami kecelakaan. Nah, kemudian pelaporan tahap 2 biasanya itu terkait dengan jumlahnya rincian biaya yang habis, tapi biasanya kalau tenaga kerjanya ini masuk ke rumah sakit dan kerjasama, pelaporan tahap 2 cukup ditandatangani dan stempel oleh HRD. Nah, pelaporan tahap 1 dan tahap 2 ini wajib dilaporkan ke Wasnaker setempat dengan diinformasikan Wasnaker ke PPD 2 Karawang. Nah, pelaporan ini dilakukan 2 kali 24 jam. Pelaporan ke Wasnaker ini sifatnya sebenarnya wajib, tapi pelaksananya boleh siapa aja. Misalnya, waktu itu ada beberapa rumah sakit kami yang di daerah Cikarang, itu beliau mau melakukan pelaporan, membantu pelaporan. Nah, tapi siapapun yang melapor ke Wasnaker tidak menutup tidak menutup kewajiban HRD untuk melaporkan ke Wasnaker. Seperti itu. Jadi pelaporan ini boleh siapa saja, gitu, tapi tidak menutup kewajiban perusahaan sebagai yang punya masalah atau yang punya musibah untuk melapor ke Wasnaker. Nah, pelaporannya ini bisa online, jadi sudah bisa diakses melalui smartphone Bapak dan Ibu, dan waktunya bisa kapan saja. Nah, tapi biasanya kita meminta feedbacknya yang dilaporkan melalui email HRD masing-masing perusahaan. Nah, ini laporan tadi kan seperti yang tadi saya informasikan ada laporan. Saya ini kan awalnya saja ya. Kalau pada saat terjadi kecelakaan, tenaga kerja yang mengalami kecelakaan ini dibawa ke rumah sakit yang sudah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini yang saya perlu tekankan Bapak dan Ibu, kalau memang rumah sakitnya kerjasama, biasanya di luar rumah sakitnya sudah ada spanduk atau neon box yang menginformasikan bahwa dia adalah
PLKK-nya BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau dulu namanya trauma center atau TC, sekarang namanya berubah menjadi PLKK. Nah, PLKK ini Pusat Layanan Kecelakaan Kerja. Jadi lebih menghubungi. Kalau trauma center kan kebarat-baratan dia, kan jadi lebih menghubungi. Nah, kalau misalnya tidak ada spanduk atau neon box-nya tidak terlihat, mungkin tolong diinformasikan kepada teman-teman Bapak dan Ibu, bisa nggak kalau misalnya pasiennya sadar ya, pasiennya sadar ini dibacakan, ini rumah sakitnya kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Karena biasanya rumah sakit karena sudah di UGD itu sudah hiruk pikuk ya dengan kondisi beberapa yang harus ditangani, sehingga mungkin dia tidak satu-satu menginformasikan Bapak kasusnya berangkat kerja, pulang kerja, gitu ya, mungkin tidak menginformasikan atau misalnya kecelakaannya di dalam. Nah, kecelakaannya di dalam biasanya kan pasti diantar ya sama teman-teman mungkin dari serikat, dari K3-nya, atau dari HRD-nya diantar, atau menginformasikan apakah rumah sakitnya sudah sama atau tidak. Nah, kenapa seperti itu Pak? Karena saya banyak sekali ya dapat laporan ke saya bahwa teman-teman yang masuk ke rumah sakit tetap bayar. Ini saya selalu informasikan ke teman-teman HRD, ini manfaat JKK-nya nggak bisa dirasakan dong oleh teman-teman semua. Nggak bisa dirasakan dong oleh pemberi kerjanya juga. Kenapa? Karena pemberi kerja tetap harus bayar. Apa tenaga kerja harus bayar? Oke, kalau cuma 200-300 ribu, kalau sampai jutaan harus operasi, kan biasanya rumah sakit minta deposit ya, depositnya 1 juta kan, di atas 3 juta langsung di depositnya. Nah ini saya bilang, ayo dong Bu, tolong diinformasikan. Dan saya minta tolong kepada Bapak dan Ibu untuk menginformasikan kepada teman-teman. Kalau misalnya sadar, apalagi kita kalau lintas ya kan ada sadar ada tidak. Kalau sadar, tolong informasikan, ditanyakan rumah sakitnya kerjasama atau tidak. Atau hubungi HRD. Biasanya HRD kan tahu ya, kemudian rumah sakit bersama atau tidak. Hubungi HRD. Nah, kemudian kalau dia pingsan, pada saat sadar, tolong ditanyakan. Pada saat dia sadar, itu ditanyakan, ini rumah sakitnya kerjasama atau tidak ya? Karena kalau itu tadi saya merasakan manfaatnya nggak bisa dirasakan dan idealisasi kita terhadap PLKK berkurang. Sama saja kalau misalnya kita sudah kerjasama tapi tidak dipergunakan kan sia-sia gitu kan. Nah, untuk angka utilisasi kita itu sekarang turun, tidak 100% lagi. Gitu. Tadinya sudah 98%, sekarang itu jadi 94%. Jadi sangat disayangkan sekali, sementara itu sudah bekerja sama hampir dengan semua rumah sakit, ada 29 rumah sakit, 44 puskesmas di wilayah Bekasi Cikarang, khususnya Bekasi Cikarang. Kemudian ada 13 klinik yang sudah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi saya sangat-sangat berpesan bahwa kecelakaan kerja yang kita berikan adalah manfaat layanan, bukan uang tunai. Jadi tidak reimburse. Reimburse itu berlaku hanya untuk klinik atau rumah sakit yang tidak kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan atau masuk ke rumah sakit yang sudah kerjasama, tapi perusahaan dalam kondisi menunggak iuran lebih dari 3 bulan. Nah itu boleh dibayar oleh perusahaan karena menjadi tanggung jawab perusahaan. Kemudian baru direimburse ke BPJS Ketenagakerjaan setelah iurannya terpenuhi pada saat bulan kejadian. Jadi kalau misalnya perusahaan tidak ada masalah, iuran, administrasi aman, masuk rumah sakit yang kerjasama, kita sudah membayarkan hampir 1 M untuk operasi ganti batok kepala. Nah, ini kalau misalnya bayangkan kalau perusahaan yang nanggung untuk 1 orang, atau tenaga kerjanya mungkin harus jual tanah. Kalau kan nggak punya atau nah itu saya selalu ketimpa kalau terima reimburse
rumah sakit itu yang kerjasama itu saya sedihkan apa? Pertama, branded itu tidak diganti 100%. Kenapa tidak akan diganti 100%? Karena kami punya tarif kesepakatan dengan rumah sakit tersebut. Kita punya negosiasi kan pada saat kita kerjasama. Sama kayak perusahaan dengan vendor-vendor pasti kerjasama kan. Tarif itu yang digunakan untuk pasien sebagai pasien umum pasti beda. Otomatis terjadi selisih. Nah itu kita harus sayangkan bagaimana manfaatnya mau dirasakan oleh tenaga kerja, bagaimana manfaat kami bisa dirasakan oleh pemberi upah. Jadi sebenarnya untuk alur yang kerja itu mudah. Pada saat mengalami kecelakaan kerja masuk di IGD, semuanya dilayani dahulu di IGD karena sifatnya emergensi. Kami selalu menginformasikan kepada teman-teman yang kerjasama dengan kami, rumah sakit yang berdasarkan dengan kita, itu minta tolong dibantu untuk ditangani dahulu. Setelah itu baru administrasi. Nah, administrasi ini teman-teman tidak perlu menunggu persetujuan kami petugas BPJS Ketenagakerjaan. Karena kita tidak 24 jam seperti puskesmas atau rumah sakit yang rawat inap. Kita tidak 24 jam, jadi kami selalu memberikan keleluasaan kepada pihak PLKK untuk menentukan langsung pelayanan yang diberikan apa, selama sesuai dengan indikasi medis, kita bayarkan semua. Misalnya butuh apa? Butuh obat, pengencer darah kita berikan. Kita butuh albumin yang harganya 1 jutaan, kita berikan asalkan indikasi medis dan bukan bukan obat herbal. Selama bukan itu, kita pasti jamin. Nah, setelah dia masuk ke rumah sakit, kemudian didaftarkan sebagai pasien BPJS Ketenagakerjaan, peserta ini dirawat sampai dengan sembuh, dan kemudian tolong dibantu untuk teman-teman perusahaan melengkapi pemberkasannya kepada rumah sakit. Jadi pemberkasan saya semua seperti itu. Nah, uang tunai itu diberikan kepada tenaga kerja terkait dengan santunannya. Pada saat terakhir pengobatan, hasil dokter menginformasikan apa? Entah dia cacat fungsi, cacat anatomi, atau meninggal dunia. Nah, ini berikut saya informasikan untuk santunannya. Nah, ini manfaatnya ya tadi ya, pelayanan dan pengobatan. Semua ini sudah kita jaminkan dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan indikasi medis. Kemudian untuk santunannya berupa uang adalah ini. Jadi adanya biaya pengangkutan itu yang kita ganti dengan uang. Kemudian upah selama dia tidak bekerja atau selama sakit, perusahaan tetap membayarkan gaji ke tenaga kerjanya, sehingga upah selama dia sakit itu kita bayarkan ke perusahaan. Karena kan selama dia sakit kan perusahaan tetap membayarkan upahnya, jadi upahnya kita kembalikan ke perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah santunan cacat tadi, cacat fungsi, cacat anatomi, kemudian santunan kematian akibat kecelakaan kerja, ortese dan protese itu alat bantu tangan kaki yang tadi saya informasikan. Kalau kita ada program Return to Work, nah itu sudah kita berikan. Dan kemudian beasiswa maksimal 2 anak. Kalau dulu PP 44 itu hanya 1 anak, sekarang 2 anak meningkat ya dari SD sampai dengan kuliah. Nah, sesuai dengan kalau SD berarti 6 tahun dikali 1 juta gitu ya, terus nanti sampai dengan kuliah selama 5 tahun. Dengan tenaga ahli warisnya harus melaporkan setiap tahunnya pada saat dia mendapatkan rapor itu harus dilaporkan. Izin saya buka laptop, ternyata lucu. Nah, kemudian ini nilai-nilainya. Nah, nilai-nilai ini nanti Bapak dan Ibu bisa baca langsung di permenaker 05 karena ini sudah ada kenaikan ya sejak Desember 2021. Kalau dulu mungkin tidak seperti itu nilainya, sekarang nilainya sudah berubah.
sudah ada kenaikan. Nah, untuk tambahannya adalah home care. Yang home care ini nanti kita akan kerjasama dengan pihak rumah sakit. Kalau misalnya nanti ada pasien yang tidak bisa datang berobat, misalnya tadi dia kasusnya itu jatuh, benturan di kepala, cedera kepala berat, kemudian dia tidak bisa bergerak. Jadi statusnya adalah vegetatif. Yang bisa bergerak hanya matanya. Jadi kalau dia ngobrol sama keluarganya lewat mata, menjadikan matanya. Nah, jadi untuk kasus-kasus seperti ini bisa nanti dokternya yang datang ke rumahnya dan itu kita biayai dengan plafon 20 juta maksimal dalam 1 tahun. Nah, kalau plafonnya habis gimana? Kembali berarti ke rumah sakit. Karena kalau rumah sakit kan tadi biayanya dikasih sampai dengan sembuh. Nah, ini untuk santunan cacat, tadi untuk cacat anatomi dan cacat fungsi. Kalau cacat anatomi dan fungsi kita ada tabelnya sesuai dengan PP lampiran PP 44 tahun 2015 yang masih ditandatangani oleh Pak Suharto. Itu ada persentase cacat tabelnya. Nah, kalau untuk santunan kematian kita ada perubahan jadi 42 juta rupiah. Ya, kalau ini meninggal biasa, tapi kalau meninggal karena kecelakaan kerja 48 kali upah. Jadi silakan di aja Pak dihitung upah yang terjadi saat ini berapa ya kalau terjadi. Nah, itu upahnya. Nah, ini satu lagi penyakit akibat kerja. Ini jarang sekali dilaporkan ke kita. Dari tahun 2016 saya bertugas di BPJS Ketenagakerjaan sekarang, itu baru 2 yang dilaporkan ke kita. Nah, apa sih penyakit akibat kerja itu? Penyakit akibat kerja itu penyakit yang didapat di tempat kerja. Jadi dia itu hanya terjadi di populasi pekerja. Kemudian penyebabnya spesifik dan adanya paparan di tempat kerja. Nah, sebagai contoh, waktu itu ada pabrik semen di daerah Bogor, itu menyebabkan tenaga kerjanya itu batuk-batuk sampai dengan muntah darah. Setelah kita cek, itu ternyata karena bertahun-tahun tenaga kerja tersebut bekerja sebagai operator di situ, itu diinformasikan bahwa ada kanker paru-paru. Dan ternyata ini tidak ditemukan dari 1 orang saja, tapi beberapa pekerja, karena dia populasi pekerja. Ini namanya penyakit akibat kerja. Tapi kalau yang tidak dijaminkan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah penyakit akibat hubungan kerja. Kalau akibat hubungan kerja, misalnya, dia di perusahaannya itu bekerja angkat-angkat, misalnya, di perusahaan bekerja angkat-angkat, tapi angkat itu tidak lebih dari 20 kilo. Dan ini selalu berulang-ulang. Tetapi dia mempunyai hobi. Hobinya apa? Hobinya adalah dia misalnya punya toko atau olahraga berat. Nah, ini kan memperparah. Penyebabnya tidak murni dari perusahaan, tapi juga karena hobinya. Nah, ini yang tidak ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai contoh kedua misalnya asma. Asma itu kurang lebih adalah turunan. Dan dia ada faktor predisposisi atau faktor pencetus terjadinya asma. Misalnya, kalau dia di dalam yang dingin sekali, baru dia sesak nafas. Atau dia menghirup debu berlebihan, itu menyebabkan sesak nafas. Asmanya muncul. Nah, itu adalah asma yang terjadi bukan karena hubungan kerja. Tapi tadi saya informasikan, apapun itu kita selalu menginformasikan kepada pelaporan dari perusahaan, ya, pelaporan dari perusahaan, kita kelola dan kita informasikan dan diskusikan kepada dokter okupasi. Kebetulan dokter okupasi di sekarang sudah banyak, ada 7 orang yang bekerja di masing-masing rumah sakit, dan biasanya mereka yang menentukan bahwa ini kasusnya adalah penyakit akibat kerja atau bukan. Nah, dari dokter menyatakan bahwa dokter okupasi menyatakan bahwa oh iya ini penyakit akibat kerja. Semenjak itulah ditegakkan semuanya dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tapi sebelumnya itu harus menggunakan asuransi lain dulu atau dari perusahaan.
Tapi setelah tegak diagnosa penyakit akibat kerja, itu kita jaminkan. Nah, ini untuk kedepannya, kita akan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi nanti pada saat terjadi keluhan, misalnya tadi punggungnya sakit, gitu ya, kemudian kakinya sakit. Nah, ini nanti akan dijaminkan dulu oleh BPJS Kesehatan. Kemudian setelah tegak diagnosa, akan diambil alih oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan akan mengklaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Tapi jadi tidak membebankan ya, tidak membebankan teman-teman tenaga kerja ini. Jadi semua bisa dijaminkan atau semua jalan dengan paralel. Tapi ini belum dilaksanakan, sedang dikaji ulang terkait dengan MOU-nya, terkait dengan tarif-tarifnya. Jadi mudah-mudahan ke depannya di tahun 2023 ini sudah bisa kita terapkan. Pertama ini ada nominal. Setelah ini, nanti persyaratan dari penyakit akibat kerja. Jadi kalau persyaratan akibat dari penyakit akibat kerja itu ada beberapa kategori. Nah, penyakit akibat kerja ini persyaratannya adalah pertama hasil MCU pada saat dia bekerja. Ya. Kemudian MCU pada saat setiap tahunnya, misalnya kalau ada MCU itu dilampirkan, atau misalnya laporan dari dokter pada saat terjadi kecelakaan. Nah, itu dijadikan oleh kita sebagai kronologis atau histori penyakitnya untuk dilaporkan ke dokter okupasi. Ya, jadi persyaratannya nanti berbeda. Belangko yang dipakai juga bukan belangko kecelakaan kerja, tapi belangko penyakit akibat kerja. Nah, kemudian ini adalah data kasus kecelakaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 yang diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan sekarang. Jadi tahun 2022 kita sudah memproses 7.418 kasus, dan ini menyebabkan kita kewalahan. Jadi mohon bantuannya kepada teman-teman baik K3 untuk bagian HSE ya, untuk lebih meningkatkan lagi nih keselamatan kerjanya. Kenapa sih gitu? Karena kita pun di BPJS Ketenagakerjaan itu mengkaji atau menganalisa dari pihak-pihak perusahaan. Yang tertinggi perusahaan mana, yang terendah perusahaan mana. Dan yang terendah atau yang zero accident itu biasanya kita selalu memberikan apresiasi dalam bentuk kegiatan promotif preventif, misalnya pelatihan keselamatan kerja atau pemberian APD dan sebagainya. Untuk tahun 2022 kemarin kita memberikan 6 pelatihan kepada 6 perusahaan untuk keselamatan kerja. Jadi semoga nanti teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan dapat menerapkan di lingkungan tempat kerjanya sehingga menurunkan angka kecelakaan kerja di tempat Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk 7.418 ini, Bapak bayangkan sehari kami mungkin harus memproses sekitar 20 sampai 21 kasus per hari. Lumayan banyak ya, jadi kita kewalahan itu. Apalagi kalau saya keluar, berhenti semua prosedur. Nah, kemudian untuk kasus kecelakaan kerja sendiri, lalu lintas sendiri itu ada 1.398 kasus. Ya, kita mungkin 18%-nya ini mungkin turun karena masih adanya proses PPKM yang baru dicabut kemarin ya, itu mungkin masih turun, tapi biasanya kecelakaan lalu lintas ini lebih dari 50% dari kecelakaan di tempat terjadi. Nah, ini quotes dari kami, hentikan kecelakaan sebelum dia menghentikan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.